Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ustazah Amanah akan membahas soal-soal kekongruenan dan kesebangunan yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan disimak video pembahasan Ustazah Amanah. Dan yang sudah mengerjakan, silahkan dicek jawabannya sudah sesuai belum ya. Nah, untuk soal yang pertama, kita akan membahas soal tentang kekongruenan. Perhatikan dua trapesium di bawah ini. Trapesium PQRS kongruen dengan trapesium ABCD. Jika panjang AB 40 cm, BC 15 cm, RS 16 cm, dan PS 21 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Jika besar sudut A 40 derajat, sudut B 60 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Nah, untuk mengerjakan, sekarang kita data dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui tadi kan AB-nya. AB-nya berapa AB-nya? AB-nya 40 cm. Oke, kita tuliskan AB-nya 40 cm. Kemudian yang diketahui BC, BC-nya 15 cm, RS-nya 16 cm, dan PS-nya 20 cm. Sudut A-nya 40 derajat, kemudian sudut B-nya 60 derajat. Yang ditanyakan adalah sisi atau panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Karena trapesium ABCD dan trapesium PQRS sekongruen, jadi Ustazah Amanah ulangi, karena trapesium ABCD dan trapesium PQRS kongruen, berarti kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Oke. Kemudian BC bersesuaian dengan QR. CD bersesuaian dengan sisi RS. Oke. Kemudian AD bersesuaian dengan sisi PS. Nah, kita tahu AB-nya itu 40 cm. Berarti ketika AB 40 cm, PQ nanti juga 40 cm. Kemudian BC-nya 15 cm. Berarti kalau BC-nya 15 cm, nanti QR-nya juga 15 cm. CD sama dengan RS. Nah, RS-nya itu 16 cm. Berarti nanti CD-nya juga 16 cm. AD sama dengan PS. Karena PS-nya 21 cm, berarti AD-nya juga 21 cm. Jadi, cara menjawab soal A itu kita menentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Karena kongruen, berarti panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjang. Nah, kemudian untuk menjawab soal B, yang ditanyakan adalah sudut. Apa yang ditanyakan? Coba kita lihat. Yang ditanyakan adalah sudut R dan sudut S. Nah, untuk mengetahui berapa besar sudut R dan S, kita tentukan dulu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian. Nanti kalau di kongruen itu sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Nah, sudut A nanti sama dengan sudut P. Kemudian sudut B nanti sama dengan sudut Q. Kemudian sudut C nanti sama kayak sudut R. Kemudian sudut D sama dengan sudut S. Nah, yang sudah diketahui di sini adalah sudut A. Sudut A 40 derajat, berarti nanti sudut B juga 40
derajat. Kemudian sudut B-nya 60 derajat, berarti nanti sudut Q-nya juga 60 derajat. Sedangkan sudut C belum ada, sudut R-nya juga belum ada, sudut D-nya belum ada, sudut S-nya juga belum ada. Berarti kita harus mencari dulu menggunakan jumlah sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar, jumlahnya 180 derajat. Ustazah Amanah tulis ya. Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar. Itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kalau kita lihat, berarti ini kan yang jumlahnya 180 derajat itu sudut A ditambah sudut D, jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut B ditambah sudut C, itu jumlahnya juga 180 derajat. Nah, berarti kita cari dulu sudut C-nya sebelum kita tahu sudut R-nya. Berarti kan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya sudah ada 60 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti sudut C-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti 120 derajat. Berarti kalau sudut C-nya 120 derajat, sudut R-nya juga 120 derajat. Kemudian untuk mencari sudut D, tadi kan sudut A ditambah sudut D, itu jumlahnya 180 derajat. Sudut A-nya 40 derajat, ditambah sudut D, sama dengan 180 derajat. Berarti sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 140 derajat. Berarti jika sudut D sama dengan 140 derajat, maka sudut S juga 140 derajat. Oke, itu untuk soal tentang kekongruenan. Nah, sekarang yang kedua adalah soal tentang segitiga kongruen. Nah, kemarin soal yang kalian kerjakan adalah soal ini. Perhatikan gambar di bawah. Ada gambar segitiga yang saling bertumpuan gitu ya. Di sini yang diketahui jika AC sama dengan BD, berarti nanti AC itu yang ini, sama dengan BD, dan DE sama dengan EC, buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga BAD kongruen, segitiga AED dan segitiga BEC kongruen. Nah, berarti untuk membuktikannya, kita buktikan satu persatu. Kita bahas dulu untuk soal yang A. Segitiga ABC, berarti yang ini ya, yang segitiga ABC yang Ustazah Amanah warnai biru. Akan dibuktikan kongruen dengan segitiga BAD. Oke, ini juga yang tak warnai biru ya, segitiganya ya. Nah, kita lihat apakah yang diketahui di soal. Nah, di soal itu AD dan BC sama-sama ada tandanya seperti ini. Berarti menunjukkan bahwa AD sama dengan BC. Berarti untuk membuktikan yang pertama adalah panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AD. Ini dia diketahui di soal. Dan BC dan AD itu sebagai sisi atau Amanah tulis si. Kemudian ada lagi yang diketahui di soal, AC dan BD itu sama. Berarti AC sama dengan BD. Ini dia juga diketahui di soal. Berarti ini menjadi sisi juga ya. Kemudian dari gambar itu kita perhatikan gambar yang ini, yaitu sudut A dan sudut B itu sama-sama ada tandanya. Berarti nanti
sudut B sama dengan sudut A. Jadi tanda di situ menunjukkan bahwa besar sudutnya sama. Berarti nanti oke, sebentar. Ternyata ada sedikit kekeliruan. Jadi yang kita pakai bukan AC sama BD, tapi nanti yang sisi yang kedua itu yang kita pakai yang AB ternyata. Jadi AB yang kita pakai ya. Mohon maaf. Jadi yang di sini yang dipakai yang AB ya. Jadi AB-nya itu nanti sama dengan sisi AB karena dia berhimpitan. Jadi sebagai sisi. Karena kalau kita mau membuktikan bahwa segitiga itu kongruen, kita nggak boleh sembarang. Kita harus pakai aturan yang sudah minggu kemarin kita bahas. Ada sisi sudut sisi kayak gitu kan. Jadi kita nggak boleh sembarang, oke ya. Jadi yang kedua itu yang AB yang di sini. Itu dia panjang sisinya sama karena berhimpit. Kemudian kita lanjutkan tadi sudut B sama dengan sudut C karena dia diketahui di gambar itu ada tandanya. Nah, berarti ini sebagai sudut. Berarti nanti segitiga ABC itu dia kongruen dengan segitiga BAD karena memenuhi syarat sisi sudut sisi. Begitu ya. Jadi segitiga ABC dan segitiga BAD kongruen karena memenuhi syarat sisi sudut sisi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk membuktikan segitiga AED kongruen dengan segitiga BEC. Jadi yang kecil ini sama yang di sini. Ya, kita cari lagi. Yang diketahui di soal itu ada AD sama dengan BC. Berarti nanti sisi AD itu sama dengan sisi BC. Dia sama panjang karena sudah diketahui di soal. Berarti ini menjadi C atau sisi. Kemudian DE dan EC ya. DE dan EC ini juga dia sama panjang karena sudah diketahui di soal. Jadi ini menjadi C. Nah, kita nyari satu lagi nih. Kira-kira sudut atau sisi yang sama. Oke ya. Nah, kalau Ustazah Amanah yang di sini yang sama adalah sisinya. Jadi AE itu sama dengan EB. Alasannya kenapa? Alasannya karena DE sama dengan EC dan AC sama dengan BD, maka menyebabkan AE sama dengan EB. Nah, ini AE sama dengan EB ini kan karena alasan ini berarti dia menjadi sisi yang sama panjang. Berarti ini juga C. Berarti segitiga AED dia kongruen dengan segitiga BEC karena memenuhi syarat sisi. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas satu soal lagi tentang kesebangunan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada dua trapesium, ada trapesium ABCD dan trapesium EFGH dengan panjang DC-nya 15 cm. Kemudian yang trapesium EFGH itu EF-nya 12 cm, EH-nya 6 cm dan GH-nya 9 cm. Diketahui di soal bahwa trapesium ABCD itu sebangun dengan trapesium EFGH. Kalian diminta untuk menghitung panjang sisi AD dan panjang sisi AB. Nah, sebelum kita menentukan
panjang sisi AD dan AB, kita tulis dulu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama AB nanti sebanding dengan EF, kemudian BC sebanding dengan FG, kemudian CD sebanding dengan GH, kemudian AD sebanding dengan EH. Nah, sudah diketahui itu ada CD ya, CD-nya 15, kemudian AB per EF-nya 12, kemudian BC-nya belum ada, FG-nya juga belum ada. Tadi CD-nya 15, GH-nya 9, kemudian AD-nya belum ada, EH-nya 6. Oke. Nah, untuk mencari AD berarti kita pakai yang ini ya. Pakai perbandingan 15/9. 15/9 itu dari CD per GH, kemudian sama dengan AD per EH. Berarti Ustazah Amanah tulis saja deh. A sama dengan CD per GH sama dengan AD per EH. CD-nya 15, GH-nya 9 sama dengan AD per 6. Nah, kita sederhanakan dulu. Atas bawah boleh, sampai kanan sampai kiri boleh. Kalau kita mau menyederhanakan atas bawah, berarti 15 dan 9 kita bagi 3 ya. Berarti dapat 5 sama 3. Kemudian kanan kirinya 3 dan 6 kita bagi 3. Dapat 1, dapat 2. Kemudian kita kali silang. 1 kali AD berarti AD 5 kali 2 sama dengan 10 cm. Jadi panjang AD sama dengan 10 cm. Kemudian untuk menghitung panjang AB, kita menggunakan ini nih. Perbandingan AB per 12 dan 15/9 atau kita pakai AB per EF sama dengan CD per GH. Jadi AB per 12 sama dengan 15/9. Nah, tadi kan yang kita sederhanakan atas bawah ya, 15 dan 9 kita bagi 3. 15 bagi 3, 5. 9 dibagi 3, 3. Kemudian kanan kirinya 12 dan 3 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Nah, kemudian kita kalikan silang. AB dikali 1, AB. Kemudian 4 dikali 5, 20. Jadi panjang AB-nya 20 cm. Oke. Video untuk pembahasan soal sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi Ustazah Amanah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.